Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini, mohon maaf ya, saya baru sempat menjawab request teman-teman yang komentar di YouTube untuk menjelaskan kronologi carok berdarah antara saudara Hasan dan juga almarhum Matanjar. Bagaimana kronologi kejadian dan seperti apa trik yang digunakan ya, seperti itu. Jadi untuk masalah ini saya juga kurang begitu tahu ya untuk persisnya seperti apa. Soalnya saya juga tidak ada di TKP dan saya cuma melihat dari video ya. Itu pun buram dan gerakannya terlalu cepat. Jadi saya hanya menyimpulkan sedikit trik, siapa tahu di saat kita dalam keadaan seperti itu bisa berguna ya untuk kita menghindari serangan lawan tanpa harus kita membunuh. Karena kalau sudah kita punya niat untuk membunuh atau melukai bagian area yang berbahaya, sama-sama kita pasti akan kalah. Yang menang pun juga akan kalah, meninggalkan anak istri ke bui atau penjara ya. Jadi saya berbagi trik yang sekiranya aman untuk kita, juga aman untuk lawan kita tidak terus melakukan penyerangan selanjutnya kepada kita, seperti itu. Untuk tadi yang di depan video singkat seperti itu, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Posisi kita saat kita dalam keadaan mau tak mau harus menghadapi serangan senjata tajam, baik itu celurit juga yang lain. Posisi kita memang juga pegang senjata ya. Untuk yang pertama tadi coba masuk pelan. Nah, kita tutup di bagian lengan sini ya. Cuman kita serongnya masuknya agak ke dalam, agak sini biar kelihatan langkahnya. Nah, ya, masuk. Nah, seperti ini. Jadi ini jelas kita tutup masuk ke sini sudah ya. Kalau sudah kena bagian dalam sini, insya Allah senjata akan jatuh. Jangan kita lantas teruskan atau punya niat membunuh, tapi kita lihat reaksi lawan setelah kita lukai tangan dia, bagaimana reaksinya. Kalau sudah tidak ada perlawanan, tidak mampu melawan, mendingan kita tinggal ya. Jangan ada niat untuk membunuh, karena sejatinya yang membunuh pun pasti akan kalah. Seperti itu. Yang kedua, trik yang kedua tadi, kalau kita tidak sempat menghindar atau jarak terlalu dekat kita kaget ya, mau tak mau kita harus nutup serangan ya. Kita nutup serangan itu seperti ini, coba masuk. Nah ini senjata sama senjata ketemu, kita tutup, karena kalau kita tidak tutup dia akan masuk ke kita seperti ini. Jadi mau tak mau kita harus tutup ya. Setelah tutup seperti ini, kita senjata kita seperti ini, kita serongnya agak ke belakang ya, agak ke belakang ke dalam, kita pukul sini ya. Jadi kita patahkan pergelangan ini. Coba agak dekat ya biar lebih jelas masuk. Nah, ya, ini kita putar posisi. Coba masuk. Nah, kita putar seperti ini. Kita ngambil posisi sebelah sini ya. Seperti itu. Itu untuk yang kedua, jika kita serangan kita bertemu dengan senjata ya. Kita senjata ketemu senjata. Coba kalau sudah ketemu seperti ini, jangan tarik belakang seperti ini lagi, karena yang cepat pasti akan masuk ya. Jadi kita masuk, tutup, tetap tutup ya, tarik ke belakang coba. Nah seperti ini ya. Kalau kita cepat masuk ya, nggak sempat narik, di sininya sudah terpatahkan sama kita punya senjata ya. Jadi tipe permainannya seperti ini, tangkis masuk ya, tangkis masuk seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, kita dalam posisi tidak mau menangkis atau tidak mau menutup. Jadi kita posisinya sambil lari ya. Kalau kita posisi sambil lari, kita lihat dia menyerang, kita serong ke belakang, nunduk ya, seperti ini. Coba masuk. Nah, serong ke belakang, nunduk. Ini kita masuk di sini juga. Cuman kita jauh dari senjata ini, ke belakang sini. Coba masuk. Nah, pelan. Nah, posisi ini jauh, ini sudah lewat ya. Sudah lewat. Kalau sudah lewat, jangan kita tabrak dari sini, nanti kita akan kena tangkis juga punya orang ya. Kita sambil menghindar ini, langsung tutup. Jadi coba sekali lagi, pelan masuk. Nah, ini arah senjata ke sana, kita ikut ke sana, cuman di bagian pergelangan sini ya, seperti itu. Saya pegang agak sini, takut lompat ya, soalnya ini tajam ya. Jadi saya pegang bagian sarung sini ya. Bagian sarung ini saya pegang biar nggak lari. Takutnya kalau kena hentak, nanti sarungnya lepas, bagian yang tajam akan melukai ya. Tapi trik ini begini ya,
jangan kita gunakan untuk menyerang terlebih dahulu. Ya, kalau kita punya masalah, kalau kita sebelum diserang kita jangan nyerang. Dia akan lebih efektif jika kita gunakan untuk menunggu dalam keadaan terpaksa seperti itu. Jadi kita nutup, takis serang, juga menghindar serang. Ya, itu 3 trik yang insya Allah kalau kita gunakan dalam keadaan terpaksa kita harus melakukan, kita tidak akan membunuh dan kita juga tidak akan terbunuh. Ya, insya Allah. Cuman tidak semua trik yang saya ajarkan bisa efektif ya, tergantung letak di mana keberadaan kita, apakah kita di pihak yang benar atau di pihak yang salah. Kalau kita di pihak yang benar, sebodoh-bodohnya kita, kalau Tuhan masih memanjangkan umur kita untuk menafkahi keluarga, insya Allah kita selalu dalam lindungan yang di atas. Tapi kalau kita sudah sombong, kita sudah berniat ingin membunuh seseorang, sehebat apapun, sepandai apapun Anda, saat dalam keadaan seperti itu, Anda pasti tidak akan berkutik sama sekali. Ya, karena semua ilmu yang kita ada atau yang kita miliki hanyalah titipan. Kalau yang menitipkan tidak ikhlas untuk kita gunakan seperti itu, maka tidak akan berguna. Seperti itu. Ya. Terus untuk selanjutnya, jika kita dalam keadaan memegang senjata lebih panjang itu akan lebih enak lagi. Posisi kita menghindar akan sangat jauh dan jangkauan yang kita dapat juga lebih, tingkat keberhasilannya akan lebih banyak dan kita tingkat keamanan kita juga lebih banyak. Ya, saya akan praktekkan jika kita menggunakan bujur yang sangat panjang seperti ini ya. Jadi kita akan melakukan menghindar itu bisa sangat jauh ya, kita cuma gunakan bagian ujung sebelah sini. Jadi lawan tunggu dekat, setelah dekat dia masuk, kita masuk juga dengan cepat ya, seperti ini. Misalnya kita siap seperti ini, masuk nah, ya seperti ini. Jadi kita jauh, posisi kita jauh ya. Coba ulang, posisi menghindar kita sangat jauh, coba masuk. Ini biarpun misal kata ini lari nggak kena, coba, nah sangat jauh ya, sangat jauh, kita nggak akan kena. Cuman kalau posisi kita sudah dari atas seperti ini, nggak kena, insya Allah pasti kena. Kalau untuk mengarah ke arah lengan ya, yang penting jangan langsung mengarah ke bagian leher atau ke bagian perut, nanti Anda juga akan kalah, meninggalkan keluarga di bumi ya, seperti itu. Terus untuk yang bagian misalkan untuk menangkis itu mungkin kalau bujur ini agak susah ya. Jadi untuk manuver putaran seperti ini kita larinya harus jauh ya. Jadi untuk bujur ini saat kita masuk ini, kita kalau ingin mengenai kita harus lari mundur ke belakang. Coba masuk seperti ini, kita sudah mundur ke belakang, kita ambil di sini ya. Jadi posisi kita sambil lari supaya kita lebih aman ya, tidak terkena senjata lawan seperti itu. Terus untuk yang ketiga lebih enak lagi ya, kebanyakan orang awam kalau sudah emosi dia menyerangnya pasti seperti ini ya, ataupun seperti ini ataupun seperti ini. Kalau kita pakai senjata panjang, kita sambil hindar dengan posisi seperti ini akan lebih enak ya. Coba masuk, serang ya. Ini enggak sampai loh sama saya ya, cuman saya ngambil lengan ya, dapat ya. Lebih enak lagi kalau kita menggunakan senjata panjang seperti ini ya. Kalau misalkan kita kelihatan siap seperti ini, biasanya orang tidak akan segera sembarangan masuk ya. Jadi kalau kita pura-pura nggak siap seperti ini, orang sudah masuk, kita tutup ya, seperti itu. Mungkin itu bisa bermanfaat ya, berguna. Trik yang 3 itu hanya untuk menunggu serangan, hanya untuk menyerang bagian yang jauh dari kata kematian ya. Jangan digunakan untuk menyerang duluan, karena kalau kita dalam posisi yang benar, kita tidak akan menyerang terlebih dahulu ya, karena kita juga memikirkan nyawa seseorang seperti itu. Mungkin untuk request teman-teman yang merequest bagaimana kejadian kronologi Mata Anjar dengan saudara Matasan, untuk detailnya seperti apa saya kurang tahu ya. Cuman saya hanya dengar benturan senjata itu kalau nggak salah 1 kali. Jadi kebanyakan yang trik yang digunakan adalah menutup lengan, juga menghindar serang, karena lebih ke menunggu seperti itu ya. Mohon maaf jika yang